والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mungkin jemaah di ini ada nih. Ini minta berdiri. Kalau yang itu berdiri kan jadwal kurang lebih nih. Mungkin yang kurang lebih mungkin. Nggak ngelihat. Nah, baru pas yang ke belakang aja itu. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita kami untuk bisa hadir di tempat yang rindang dan hijau ini. Ini Ustaz yang hijau, Masya Allah punya ini taman rumah yang asli, alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai, yang ingin mengajak para qari dan qari'ah kita, hafizah kita, amin. Ya, yang ada di desa Rengsing, yang ada di desa Rengsing ini untuk bersolawat bersama, dan mudah-mudahan atau mungkin bisa dijadikan sholawat sambil menunggu waktu sholat. Nah, mungkin juga anak-anak ya, adik-adik, lulus ini mungkin juga sudah hafal juga, tidak apa-apa, kita bersolawat dulu ya. Yang sudah hafal boleh ikut. Maulana ya Maulana ya menunggu waktu sholat atau bangunin orang sholat tahajud di pondok kami ya. Jadi sebelum datang waktu sholat ini dibaca supaya orang siap-siap untuk sholat atau tengah malam untuk tahajud. Maknanya Maulana ya Maulana, wahai pelindung kami ya, wahai pelindung kami, ya Sami'a du'ana, wahai yang maha mendengar doa-doa kami. Birahmatika ya Rabbi, dengan kasih sayang-Mu wahai Tuhan kami, la taqta' rajana, jangan putuskan harapan kami. Kita berdoa kepada Allah dan mengajar kepada Allah ya. Bagaimana kabar semua sore ini? Alhamdulillah. Banyak tak tengok, banyak agak teman-teman Upin-Ipin kat sini kan? Pernah tengok ke filem Upin-Ipin? Kalau pernah mestilah apa kan? Upin-Ipin ni kat rumah tu ada kawan ni, siapa nama kawan Upin-Ipin? Siapa nama kawan dia? Sadik. Jadi mak apa kau bukan? Ya, jadi siapa lagi? Mail. Ada apa? Aku yang pernah apa lagi? Siapa lagi? Mimi. Ini yang jawab yang angkat semua apa yang besar-besar dah apa kan? Siapa lagi? Esa. Ada mak dan belakang apa
Nenek dia kan? Nenek dia ni dia panggil siapa? Opa, status. Lepas tu kat sekolah sebelum ni tak ada sekolah kat dekat luar kan? Apa nama sekolah dia tu? Adika Mesra. Hafal pula. Masya Allah, Alhamdulillah. Alah, kat Adika Mesra ni Upin tu ada cikgu dia. Nama cikgu dia siapa? Tak pernah hafal tak? Ya Allah, Masya Allah ya. Bila datang bulan puasa, Upin ni panggil Opa tu kan? Opa ni cakap macam ni. Upin, Opa boleh Opa minta tolong kita orang? Boleh Pak? Opa ni kan anak baik? Iyalah. Kalau begitu Opa ni nak minta tolong dengan kita orang. Bawa ayam goreng ni ke rumah Atuk Dalam. Bila je sampai rumah Atuk Dalam, dua budak ni teriak macam ni. Atuk! Jauh kompak banget sih. Nah, pertanyaan terakhir dari Akak ni. Kat rumah tu, Upin ni punya akak. Akak dia ni garang tu. Siapa nama akak dia tu? Alah. Bila cakap Kak Arif, jangan pula tengok muka saya. Yelah. Bapak Ibu, coba diperhatikan ni. Dari tadi kita nanya 1, 2, 3 sampai sekian banyak pertanyaan. Dijawabnya benar semua. Yang jawab sama ibu-ibunya lah di belakang. Benar jawabannya. Bapak-bapak juga jawab. Ini artinya apa? Upin Ipin ini sudah menjadi tontonan yang didengar oleh semua orang. Dan sudah didengar berkali-kali sampai hafal. Betul apa betul? Artinya, apabila Al-Quran diperlakukan seperti kita nonton Upin Ipin, maka semua orang akan hafal Al-Quran. Seperti hafal teman-teman Upin Ipin, hafal semua. Sak jarjit-jarjitnya hafal, ya. Gurunya hafal, neneknya hafal, sampai cara ngomongnya hafal. Bila lah Al-Quran diperlakukan macam ni juga, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Coba bayangkan, pagi-pagi bila budak ni dah bangun, mak dah masak air, nak bikin kopi. Habis tu mak ni tak lupa pula putar TV, putar radio, putar gadget, putar YouTube. Makanya YouTube-nya jangan Facebook YouTube-nya jangan YouTube dangdutan mulu, Facebookan mulu, pakai kuota digunakan mendengarkan Al-Quran. Pagi-pagi putar videonya video Al-Quran. Siang hari putar lagunya lagu Al-Quran. Sore hari putar videonya Al-Quran. Malam hari mau tidur putar YouTube-nya Al-Quran. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Pagi-pagi ayah sudah bangun mau pergi ke masjid. Sebelum ke masjid tahajud dulu, habis tahajud putar YouTube-nya. Yang terdengar YouTube-nya di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Siang hari mak ni dah nak tidur pula kan? Anak-anak dah makan, dah solat, nak tidur. Mak
YouTube Al-Quran, ada TV program Al-Quran, ada suara rekaman Al-Quran. Kalau seperti ini, maka anak kita, istri di rumah, suami di rumah, abang, akak ke rumah itu bukan hanya hafal memimpin, tapi hafal juga Al-Quran. Insya Allah warga Rensing semuanya pencinta Al-Quran. Amin. Insya Allah generasi muda Rensing, anak-anakku semua calon-calon hafiz Al-Quran. Amin. Masya Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu mithlu amsalha. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf, la aqulu, sabda beliau, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah memberinya 10 kali lipat kebaikan. Masya Allah. Kalau alif lam mim 3 huruf kali 30 jadi berapa? Halo Bu? Berapa? 1, 2, 3 kali 10 30. Ini insya Allah ibu-ibu kalau ngitung duit kagak salah ya. Bayangkan kalau yang dibaca itu beratus-ratus ayat, beratus-ratus huruf, dan kita tidak mungkin menghitung huruf satu huruf yang kita baca. Sedangkan di dalam kata bismillah saja begitu banyak hurufnya, kalikan 10. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah berkenan untuk melipat gandakan lagi pahalanya sampai pada bilangan yang hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Maka yuk sama-sama kita membaca bismillah. Mulai saat ini kita akan menjadikan diri kita, keluarga kita adalah orang-orang pencinta Al-Quran, keluarga pencinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jangan biarkan hari berlalu tanpa Al-Quran. Saya mau tanya ini sama bajang-bajang kode ya, sama abang-abang yang sudah bajang, yang sudah mulai ada kumis-kumisnya nih Bang. Halo Bang. Bang. Halo Bang. Ya abangnya malu-malu ya. Kakak yang di belakang yang udah mulai pada pintar dandan. Halo Kak. Kakak yang di rumah udah mulai pada minta dibeliin bedak nih Kak. Halo Kak. Halo. Siapa di antara kalian yang mau jadi orang sukses? Suksesnya sukses dunia akhirat. Saat mau menikah, Allah hadiahkan laki-laki yang ganteng, rajin, soleh, pintar, akhlaknya mulia seperti di depan saya ini. Amin apa Bang? Abang-abangnya Ustazah, emang sih saya ganteng tapi belum tajir. Kan doa, amin aja tuh dulu. Ya, insya Allah yang laki-laki dihadiahkan oleh Allah pasangan yang cantik, amin, salihah, amin, tajir, amin, anak bangsawan, amin, pintar, cerdas dan salihah, akhlaknya juga luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ya bagaimana cara dapatnya? Ternyata Masya Allah, seorang laki-laki, seorang perempuan yang sangat menjaga masa remajanya, Allah akan menghadiahkan baginya jodoh yang terbaik. Laki-laki dihadiahkan wanita terbaik, dan perempuan akan dihadiahkan laki-laki terbaik. Yang kemudian suka sekali membaca kata-kata orang-orang alim, kata orang-orang yang selama ini diabadikan menjadi qaulul hukama min aqwalil hukama, di antara kata-kata orang bijak. Ada yang menyebut itu adalah ucapan Umar bin Khattab, ada yang menyebut itu adalah ucapan Ali bin Abi Thalib, ada juga yang mengatakan itu
waktu itu pakai nyabet betis kita, kalau sudah masuk waktu maghrib belum wudu. Sekarang maghrib anak-anak masih pegang gadget, masih pegang Android, masih pegang handphone. Mainnya apa? Mobile Legend. Tersinggung kamu ya coy. Gue kagak maksud loh ya, gue kagak maksud ya. Nah, ibu kok Ustazah ngerti ya? Ngerti lah, anak saya juga ada seusia kamu yang kali berantem sama emaknya ya. Nah, anak-anakku semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian ujian. Bagaimana kalian bisa menjaga masa remajamu menjadi masa remaja yang selamat? Salah satunya adalah berperang dengan dirimu sendiri, membatasi dirimu sendiri untuk tidak terlalu lengket sama handphone. Amin ya Rabbal alamin. Jamnya ngaji kita ngaji, jam belajar kita belajar, jamnya tilawah kita tilawah. Amin ya Rabbal alamin. Apa ada ilmu? Ya. Karena apa? Perjuangan kita sekarang tidak sama dengan kami-kami di masa lalu. Kalian sekarang salah satu perjuangan hebatnya adalah membatasi diri untuk bermedsos. Ya Allah, rugi amat sih kalau misalnya kalian berFacebook. Kadang-kadang saya searching juga Facebooknya anak-anak milenial sekarang. Di Facebook ngomong statusnya, status tanggal 6 bulan Oktober ya sekarang, 6 Oktober 2020. Statusnya namamu siapa? Namamu siapa? Rahmat Mutahar. Rahmat Mutahar menulis di status Facebooknya tanggal 6 Oktober 2020. Sore ini yuk kita jadi coy. Amin, alhamdulillah. Saya cek Facebookmu. Kalau sampai Facebooknya begini, gila ya udah dari kemarin kagak bisa makan, cuma diam dulu. Nanti kita cek ya Facebooknya. Kata Rahmat, siapa namanya tadi? Ahmad. Kata Ahmad, insya Allah statusnya adalah status yang baik-baik saja. Insya Allah. Anaknya anak soleh, calon hafiz, calon menteri. Amin. Ternyata anak-anakku sayang, perjuangan kalian yang terhebat sekarang ini adalah berjuang bagaimana memimpin diri sendiri untuk tidak terbawa oleh Wah, ibu ini kan konsultan juga. Salah satu pengaduan orang tua itu adalah anak yang kecanduan gadget, sehingga meninggalkan sholatnya, nggak bisa konsentrasi ngajinya, dinasehatin nggak bisa, diajarin sulit, padahal dia anak yang cerdas. Oh, rupanya gadget itu punya pengaruh yang sangat buruk untuk otak kita apabila yang diakses itu adalah informasi-informasi sampah. Misalnya kecanduan game online, apapun itu. Yang kedua, kecanduan tontonan-tontonan pornografi. Kecanduan pornografi itu bisa merusak bagian otak kita yang disebut dengan prefrontal cortex, bagian otak depan yang fungsinya membedakan baik dan buruk. Maka kalau orang sudah kecanduan gadget itu, yang dirusak otak bagian depan dan juga otak bagian yang lain, ada 5 bagian otak kita, semuanya dirusak oleh gadget yang informasinya informasi sampah. Kalau informasinya baik, anak-anak kita agak sulit memisahkan diri dari handphone karena sekarang belajar itu belajar online, ya. Sulit juga tidak pegang handphone. Tetapi maksud ibu, bagaimana kalian membatasi diri untuk tidak melihat informasi-informasi yang tidak penting. Kalau narkoba merusak 3 bagian otak, maka gadget dan pornografi itu merusak 5 bagian otak kita, dan itu lebih bahaya dari narkoba. Nauzubillah min dzalik. Kalau narkoba bisa direhabilitasi dan itu dosa besar. Tapi pornografi itu untuk direhabilitasinya perlu perjuangan yang besar. Karena itu anak-anakku sayang, insya
insya Allah kalian bisa melewati masa-masa remaja kalian dengan selamat. Amin. Dengan cara bagaimana? Satu, insya Allah kita semua bisa ya. Pertama, berusaha menjaga wudhu. Amin. Yang kedua, menjaga jarak dengan Android kecuali diperlukan. Karena kalau sudah kecanduan, maka waktu kita habis bersama handphone. Nggak sempat lagi dengar nasihat ayah dan ibu, nggak sempat lagi main sama teman, ngurung diri aja di kamar, main Facebookan, main WhatsAppan, main Instagram dan Twitter. Kagak habis-habis, tiba-tiba habis waktu. Masya Allah, kapan kita bersama Al-Quran? Kapan kita bersama ayah dan ibu? Kapan bersama kakak, adik, bude, pak de, enak kakak, mak kakak kita? Kapan kita bisa pergi silaturahim ke pampuk kita? Waktu-waktu itu habis dengan handphone. Na'udzubillah min. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anakku sayang, ternyata untuk menjadi orang sukses itu ada rahasianya. Rahasianya di samping 1, 2 tadi, yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana menjaganya? Kalau bisa, jangan sampai waktu itu terlewat tanpa sholat berjamaah di awal waktu. Menjaga hubungan baik dengan Allah. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan baik dengan orang tua dan guru, berbakti pada orang tua dan guru. Yang ketiga, selalu menjaga wudhu. Karena dengan kita berwudhu, faedahnya adalah kalau kita belajar, Allah menjaga mata kita dari rasa kantuk. Yang kedua, Allah memudahkan ilmu itu ditransfer dari guru kita ke kita. Kalau kalian mindahin data dari USB ke laptop, itu seperti Pentium berapa yang sekarang yang paling bagus? Pentium berapa? Kencang, ya. Dari USB ke laptop, dari laptop ke USB itu kan tinggal sending, ya, tinggal di move. Tapi kalau misalnya itu gak nyambung, itu kayak ngedilep, tekan sekali langsung hilang ilmunya. Karena itu menjaga wudhu ini adalah cara untuk memudahkan kita mentransfer ilmu dari guru dan orang tua kita. Insya kira-kira anak-anak bisa? Insya Allah. Ibu latihan dari umur berapa ya? Seingatnya dari umur 11 tahun deh. Dari umur 11 tahun sampai tua sekarang insya Allah. Itu belajar untuk selalu menjaga wudhu sebisa mungkin. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ini hikmahnya kalau wudhu kita selalu terjaga, Allah selalu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Jangankan berbuat maksiat, bersentuhan dengan lawan jenis saja kita nggak berani. Kemudian hikmahnya juga orang yang selalu dalam keadaan berwudhu selalu berada dalam doanya malaikat Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Didoain oleh para malaikat, ya Allah, ini orang yang menjaga wudhunya ini, ampuni dosanya, kasih sayangi dia. Masya Allah. Siapa sih yang nggak pengen didoain malaikat? Makanya ada orang katanya pintar banget ya, jenius banget ya. Sebenarnya mungkin tidak, sama saja sepertimu, tetapi Allah memudahkan baginya menerima ilmu pengetahuan itu. Salah satunya apa caranya tadi? Menjaga wudhu. Kemudian yang keempat, rahasia sukses dan menjadi pelajar bintang, mahasiswa bintang itu adalah yang keempat, memulai belajar dengan basmalah, mengakhiri dengan hamdalah. Ganti pelajaran, tutup dulu bukunya, alhamdulillah. Buka lagi buku yang baru, bismillahirrahmanirrahim. Selesai kata pak gurunya, anak-anak sampai di sini dulu ya, tutup buku, alhamdulillah. Nanti ganti pelajaran begitu lagi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Belajar di rumah sama juga, memulai bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Ngaji sama ustaz di rumah ini, di TPQ ini, memulai sampai di situ kakinya, katakan dulu alhamdulillah ya Allah, aku sampai di tempat belajar, duduk, mengajar, belajar mendengarkan guru, bismillahirrahmanirrahim. Kata dia ada doanya, Allahumma alimna ma jahilna dan seterusnya. Nanti selesai, katakan
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang keempat. Rahasia sukses belajar yang kelima, jangan berbicara ketika guru sedang menerangkan. Itu seperti mendelete data yang sudah banyak kita tulis. Belajar sudah setengah jam lebih, 1 jam lebih, tiba-tiba kamu ngobrol dengan kawan di samping. Itu seperti mendelete ilmunya. Makanya kalau guru sudah menerangkan, jangan berbicara ketika guru sudah menerangkan di depan kelas. Nanti ada waktunya untuk mencatat. Itu rahasia belajar. Kemudian yang keenam, yang terakhir, selalu berakhlak yang baik di mana dan kapan saja. Karena orang yang akhlaknya baik ini didoakan oleh orang tuanya, didoain oleh gurunya, dan didoakan oleh malaikat. Oleh karena itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hadis riwayat Tirmizi, ma asqalu fil mizani min husnil khuluq. Amal yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat adalah orang yang berakhlak baik. Karena itu anak-anakku sayang, mulai sekarang udah deh jangan terlalu lengket sama handphone. Bisa ya? Insya Allah. Orang-orang soleh, anak-anak yang soleh, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Daripada buka handphone, main game dan lain-lain, lebih baik buka Al-Quran atau buka ilmu-ilmu pengetahuan atau silaturahim kepada keluarga, itu lebih baik daripada menghabiskan waktu untuk berfacebook. Silahkan seperlunya, kita juga jangan gaptek juga ya, silahkan, tetapi pastikan handphone, Android, gadget itu, Twitter dan lain-lain kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah. Anak-anakku sayang, saya pernah diajarin begini, ada satu amalan yang memang kemudian saya coba pada waktu belajar. Ibu buka ya, apa faedah zikir ini, dulu sekali diajarin. Kemudian kita juga semua sudah hafal, nyaksiin di TV, kita juga sudah biasa sekali mendengar. Tapi faedahnya apa ya? Kenapa zikir ini begitu digandrungi? Ustaz Arifin Ilham sampai nggak berhenti ngajarin zikir itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini dalam kitab Kutubus Sittah, dalam kitab hadis 6, rupanya suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, hai sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin dicintai oleh Allah? Tentulah sahabat mengatakan, kami semua ya Rasulullah. Kalau begitu banyak-banyaklah olehmu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita ingin dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan sia-sia dan maksiat, yuk sama-sama kita banyakin zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kedua, suatu saat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat pendek yang enteng di bibir tetapi berat timbangannya pada hari kiamat, yaitu subhanallahil azimi wa bihamdih. Makanya dulu sekali seingat ya, pertama kali baca hadis itu waktu pinjam buku bapak yang itu usia kurang lebih 8 atau 9 tahun ya. Baca buku bapak, ada zikir bagus nih. Maka sejak itu diamalkan sampai menikah, sampai punya anak, sampai sekarang suka dengan zikir itu. Subhanallahil azim wa bihamdih. Lagi pergi pesta, nungguin antrean makan zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kalau kita ngaji dulu kecil-kecil, yang suka ngaji di Al-Aghror,
SMP 1 Selong, kemudian banyak yang IPMW yang ikut. Kadang-kadang izin hari Jumat libur di SMP yang pergi ngaji ke Alabro. Itu kan ini Maulana Syekh juga ngajarin apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahaladzim. Beliau mengajarkan zikir itu ditambahkan kata wa bihamdihi dan astaghfirullahaladzim. Kenapa? Dalam surah Hud ayat 52 kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir tentang makna istighfar. Ternyata orang yang suka beristighfar itu, faidah istighfar, dan kita bahas istighfarnya kan macam-macam. Faidah istighfar itu yang pertama adalah orang yang suka istighfar itu dihibur kesedihan hatinya. Amin. Yang kedua, orang yang suka istighfar dilapangkan rezekinya. Amin. Yang ketiga, orang yang suka istighfar itu dilapangkan kesempitan hatinya. Amin. Dan yang keempat, orang yang suka istighfar itu diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya nggak pernah tahu Ustadz Mazhar itu cuma bilang saya silaturahmi ke sini. Rupanya di sini dibuatin pura-pura rumput laut. Ya kan saya nggak tahu ada rumput laut. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kagak pakai diomongin. Rumput laut dan kawan-kawannya masih banyak yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah beristighfar itu luar biasa seperti disebutkan tadi. Nah, suatu saat Imam Ahmad bin Hambal bermimpi tentang seseorang, bahwa ada seseorang di negaranya itu yang amalannya bisa mengantarkannya masuk ke dalam surga karena amalannya yang hebat. Kemudian Ahmad bin Hambal terbangun di tengah malam. Ada di antara jamaahku amalannya lebih hebat dariku. Siapa ya? Orang ini namanya Fulan bin Fulan. Singkat cerita, Imam Ahmad bin Hambal mencari tahu nama orang yang disebut di dalam mimpinya itu. Kok dia lebih hebat dari saya amalannya? Padahal kita tahu Syekh Ahmad bin Hambal adalah seorang ahli fikih, seorang ulama besar. Tapi beliau bermimpi ada hamba Allah yang amalannya lebih hebat, yang oleh Allah disiapkan surga baginya. Begitu beliau terbangun menyiapkan perjalanan mencari orang tersebut. Pendek cerita, beliau berjalan dari satu daerah ke daerah lain sampai kecapean, sampai suatu tempat yang orang tidak mengenal beliau, itu Syekh Ahmad bin Hambal. Kemudian beliau tidur di masjid. Karena capek beliau ketemu masjid, tidur di masjid. Begitu mau masuk waktu datang merbot. Woi, dengan tua, ini tuh, dengan yang kamu waktu nih. Itu kata merbot. Dikusir oleh merbot. Kamu tidur kejap, kamu tuh nih. Dalam hati Syekh Ahmad bin Hambal bilang, ya Allah, betapa hinanya aku diusir oleh merbot masjid. Tetapi tetap Imam Ahmad merahasiakan dirinya, karena beliau terkenal seantero negeri, tapi orang tidak kenal Syekh Ahmad. Diusir, lagi tidur, dengan tua, tapi tidur di situ, pergi. Tapi tetap Imam Ahmad merahasiakan dirinya. Beliau terus bertanya, ya Fulan, aku sudah mencari Fulan bin Fulan, di mana rumahnya? Nggak ada yang tahu. Beliau jalan lagi ke satu negeri yang lain, tanya lagi di situ. Sampailah di suatu tempat ada orang yang kenal nama itu. Hah? Bapak nyari siapa? Saya nyari Fulan bin Fulan. Oh, tuh rumahnya tuh di situ. Dia jualan daging. Tuh di rumahnya. Lagi jualan tuh. Beliau ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mulut orang itu pengatan. Perlu apa, Syekh? Iya, saya mencari Fulan bin Fulan. Oh iya, saya orangnya. Kira-kira mau perlu daging? Iya. Sebenarnya saya ada hajat denganmu. Saya ingin bertanya. Sebentar ya, ada pesanan orang. Astagfirullahaladzim.
Kemudian dia masak ke dapur sebentar ya, terus lidahnya dia pergi ke dapur, daging yang dicincang itu dia masak. Setelah dia masak, disuapin ke ibunya yang sudah tua. Mulutnya terus komat kami. Setelah selesai menyuapi ibunya, kemudian dia duduk menghadap Syekh Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau ngobrol. Namamu Fulan bin Fulan ya? Disebut nama yang ada dalam mimpinya. Iya benar. Tadi Anda Tuhan perlu apa? Mau beli daging? Sebenarnya tidak. Aku datang ke sini menemuimu karena aku bermimpi. Di dalam mimpiku itu begini, sehinggalah aku datang ke sini. Sebenarnya apa kelebihan Allah? Apa kelebihan yang kamu miliki sehingga Allah memberikan kamu keutamaan yang luar biasa itu? Apa cita-cita dalam hidupmu sehingga kau melakukan itu? Maka menangislah dagang daging ini. Tukang daging ini nangis. Wahai Tuhan, tahukah Tuhan, ada satu yang aku rindukan dalam hidupku. Alhamdulillah Allah memberiku rezeki dari berjualan daging. Allah juga memberiku karunia orang tuaku masih hidup walaupun beliau sudah tua. Tapi bertahun-tahun aku rindu sekali. Aku ingin bertemu dengan Syekh Ahmad bin Hanbal. Setiap saat aku berdoa kepada Allah, aku berzikir. Jangan-jangan doaku belum diijabah Allah, maka aku istighfar setiap saat. Lalu menangislah Syekh Ahmad bin Hanbal. Wahai hamba Allah yang saleh, ketahuilah orang yang berdiri di depanmu sekarang ini adalah Syekh Ahmad bin Hanbal yang dikirim oleh Allah karena kesalehanmu. Masya Allah. Sampailah aku diusir dari masjid hanya untuk menemuimu, dan aku dikirim oleh Allah bertemu denganmu. Rupanya Allah begitu mencintaimu karena amalan istighfarmu. Maka salah satu faedah istighfar adalah diijabahnya doa kita. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan Rasulullah SAW disebutkan beliau beristighfar dalam satu hari itu ada yang menyebutkan 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada yang sampai 100 kali. Dan istighfarnya Rasulullah itu komplit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Kemudian istighfar yang lain, istighfar yang paling hemat adalah astagfirullahaladzim. Istighfar yang kedua, istighfarnya Rasulullah seperti tadi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga, istighfarnya Nabi Adam. Apa istighfarnya Nabi Adam? Istighfarnya Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni. Nabi Yunus membaca istighfar itu, maka beliau selamat dari ikan paus. Setelah berbulan-bulan di dalam ikan paus ini merasa panas perutnya, kemudian membawa Nabi Yunus ke tepi pantai dan memuntahkannya tanpa kurang suatu apapun. Begitu keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kemudian terdampar di satu pulau. Kemudian Allah takdirkan di pulau itu ada satu pohon yang sekarang kita bisa temukan buahnya di mana-mana. Makanya buah ini faedahnya sangat banyak untuk tubuh kita, tapi kita nggak tahu buah apakah itu. Ada yang pernah mendengar kisahnya? Buah nabi nih, jangan-jangan ada buahnya bunda ya, jangan-jangan ada di setiap tukang sayur. Buah itu adalah buah pumpkin, bahasa Inggrisnya pumpkin, bahasa kita buah perenggi. Jika buah aku jago. Waduh. Itu power. Dia jadi buah nasi, tapi bukan sayur. Buah perenggi inilah yang dimakan oleh Nabi Yunus sehingga stamina-nya kembali bagus. Makanya
bikin roti dari buah kering itu di pondok. Karena begitu banyak manfaatnya nih. Kalau perlu dengan lambung, biasakan banyak makan buah kerengi yang direbus, insya Allah lambungnya sehat. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lain, mengurangi asam kolesterol, kolesterol dan lain-lain. Nah, lebih baik daripada karbohidrat yang ada penyakit kencing manis. Kurangi makan nasi, ganti dengan buah kerengi karena kandungannya yang baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang amalan istighfar. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali punya amalan dalam 7 hari itu zikirnya berbeda-beda. Sebanyak 7 hari, 7 macam zikir. Dan beliau membaca dalam 1 hari itu 1000 kali. Coba sama-sama ya. Pertama, pada hari Senin beliau membaca La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada hari Selasa beliau membaca Sallallahu ala Muhammad. Pada hari Rabu beliau membaca istighfar Astaghfirullahaladzim. Pada hari Kamis beliau membaca Subhanallahil azim wa bihamdi. Pada hari Jumat beliau membaca Ya Allah 1000 kali. Pada hari Sabtu beliau membaca La ilaha illallah. Dan pada hari Ahad beliau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Nah, silakan kita mengamalkan zikir yang mana. Dan terakhir, amalan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca 1 kali salawat, maka aku akan membacakan salawat dan doa untuknya 10 kali. Dan barang siapa yang banyak membaca salawat dalam kehidupannya di dunia, maka nanti pada hari kiamat dia orang yang paling pantas untuk mendapatkan syafaatku. Apa yang lebih berharga di hari kiamat nanti melebihi syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita perbanyak membaca sholawat. Apakah sholawatnya seperti Imam Al-Ghazali Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad? Ada yang nanya, Ustazah pakai sayyidina enggak? Oh ya, pakai sayyidina. Boleh pakai, boleh tidak. Rasulullah ngajarin enggak pakai sayyidina karena beliau enggak mungkin menyebut dirinya pemimpin. Tapi kebiasaan kita ini umat. Kenapa kalau itu pemimpin kampung kita sebut sayyid? Ya sayyid. Ya sayyid, uridu an adhhab ila baitikum. Tapi kenapa kepada Rasulullah kita malas mengatakan sayyidina? Beliau lebih pantas disebut dengan ucapan sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau lengkap lagi, wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Barang siapa yang banyak membaca sholawat, maka nanti pada hari kiamat orang tersebut adalah orang yang paling pantas mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sayang, insya Allah mudah-mudahan kalian semua dan kita saling mendoakan ya. Kalian anak-anaknya ibu, anak-anak kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu kita semua adalah keluarga-keluarga yang selalu mendawamkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Amin. Mendawamkan lisan kita dengan banyak membaca Al-Quran. Amin. Sehingga kita disebut oleh Allah sebagaimana hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran khassatuh. Rasulullah SAW menyebutkan di kalangan manusia itu ada orang yang menjadi keluarganya Allah. Sahabat nanya, siapa yang menjadi keluarganya Allah ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah keluarga-keluarga pencinta Al-Quran. Insya Allah. Maka anak-anakku sayang, saya bilang, gadis yang keren itu adalah gadis yang tidak pernah jauh dari Al-Qurannya. Di bukunya ada Al-Quran, di tasnya ada Al-Quran, di dompetnya ada Al-Quran, di handphonenya ada Al-Quran. Pemuda-pemuda yang keren itu adalah pemuda yang tidak pernah jauh dari Al-Quran. Di kantongnya ada Al-Quran, di HP-nya ada Al-Quran, di tasnya ada Al-Quran. Di mana lagi? Di rumahnya apalagi banyak Al-Quran yang selalu dibaca setiap saat, insya Allah. Anak-anakku sayang, itulah kenapa di setiap majlis Al-Quran selalu dibaca Allahumma Muhammadun dan seterusnya. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan di petang hari ini. Semoga
bisa bermanfaat bagi kita semua. Turunnya berkah dan rahmat Allah kepada kita semua karena kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dengan banyak berzikir, banyak bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan solawat bersama ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi-lagi salawat Maulana tadi. Maulana ya Maulana ya Sami' birahmatika ya Rabbi la Anak-anakku semua, jangan kehilangan keramat doa dari orang tuamu. Jangan pernah meninggalkan rumah tanpa disentuh kepalamu oleh orang tuamu dan memberikan doa restu bagimu. Jangan pernah pulang ke rumah tanpa meminta doa ayah dan ibumu. Yang ibu-ibu, jangan pernah meninggalkan rumah tanpa diminta disentuh didoakan kepalanya oleh suami. Yang bapak-bapak, jangan pernah meninggalkan rumah tanpa meminta doa kepada istri. Karena suami istri yang saling mendoakan, insya Allah rezekinya berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu langsung bilang no, dengerin no. Tenang aja dulu ya. No, dengerin. Insya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga-keluarga yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan, kata orang Arab. In this world, heart to body, it is easy to find the medicine, but if the tongue hurt to hurt, how to find the medicine, kata orang bule. Kalaulah pedang turun ke badan, senang aja obatnya didapatkan. Tapi bila lidah dahulukan hati, kemana lagi obat hendak dicari, kata Upin-Ipin. Indah nian biji mutiara, di ujung jilbab bunda-bunda kenakan. Kalau tiang tersalah bicara, silap dan salah, mohon dimaafkan. Sembang-sembang
Kuta. Iya, ini dari Tabur, yang puisi juga. Sembang-sembang ke pantai Kuta. Gitu dong. Sembang-sembang ke pantai Kuta. Hati dengan pencipta. Rasa hati ingin bersembang-sembang lama. Apa daya dah habis waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.